kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang perlu dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Tuhan yang paling berpengaruh dalam kehidupan kami. Dan sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang terpenting dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini telah kami menyampaikan setiap pujian penyembahan di hadapan-Mu. Maka hari ini Tuhan izinkan kami, perkenankan kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara pada hari ini di tempat ini ya Tuhan. Secara umum Tuhan berbicara bagi kami, tetapi secara pribadi izinkan firman-Mu berkata-kata dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami cakap untuk mendengarkan firman-Mu, kami cakap untuk mengerti firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan hikmat marifat yang berasal daripada surga. Demikian dengan jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan mereka yang live streaming Tuhan. Tuhan memberkati, biar firman Tuhan itu mengubahkan kami, biar firman Tuhan itu memerdekakan kami, dan firman-Mu menjawab pergumulan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan. Baik, salam Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang berada di tempat ini, dan sekaligus salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang menyaksikan khotbah ini secara live streaming. Karena Tuhan memberkati kehidupan saudara dimanapun Bapak Ibu berada yang mendengarkan khotbah ini. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada kitab Perjanjian Baru, yakni Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dan berdasarkan nats ini saya akan berkhotbah dengan judul Masa Penantian. Saya akan berkhotbah dengan judul Masa Penantian. Jika Bapak Ibu ada Alkitab, boleh perhatikan Alkitab bersama dengan saya. Sementara saya akan membacakan, saudara bisa perhatikan kalimat demi kalimat firman Tuhan supaya bisa kita mengerti pada hari ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan demikian, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nats ini berbicara tentang ketika murid-murid atau ketika rasul-rasul sedang menanti-nanti. Pada hari yang ke-40 dan ayat yang ketiga ini yang menjadi sekaligus latar belakang bahwa 40 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ia bersama-sama dengan murid-murid selama 40 hari. Dan selama 40 hari Yesus menunjukkan dirinya kepada semua orang, kepada beberapa murid, kepada beberapa orang, dan dikatakan juga pada hari ke-40 itu Yesus naik ke surga. Sehingga
pada hari Jumat kemarin kita merayakan yang namanya ibadah kenaikan Kristus. Itu berbicara tentang hari Kamis. Itu berbicara tentang hari ke-40 bagaimana Kristus naik ke surga. Dan pada hari saudara dikatakan sebelum Yesus naik ke surga, dikatakan pada ayat yang keempat ada dua pesan penting yang Yesus sampaikan di sana. Yang pertama dikatakan di sana, ia melarang murid-murid untuk meninggalkan Yerusalem. Dikatakan bahwa Yesus melarang murid-murid untuk meninggalkan Yerusalem. Kalau kita membaca Alkitab atau mempelajari Alkitab, bahwa kota Yerusalem itu berbicara tentang kota kesetiaan. Dan saya katakan bahwa Yerusalem adalah lambang kesetiaan. Sehingga Yesus menekankan mereka supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Padahal kita tahu saudara, pada saat itu adalah masa keributan besar, masa pergejolakan besar, sebab banyak yang mempertentangkan, sebab banyak yang memperdebatkan tentang ketuhanan Yesus, dan sekaligus ketika ia bangkit dan hidup, banyak di situ yang menjadi pergejolakan, baik secara politik, baik oleh ahli agama dan ahli Taurat, Bapak Ibu. Tetapi apa dikatakan bahwa Yesus tetap mengajarkan murid-murid, memesankan kepada murid-murid supaya mereka tetap tenang dan tidak meninggalkan Yerusalem. Kalau mungkin pada saat itu ada diadakan sweeping, bisa saja yang namanya murid-murid Kristus, yang namanya pengikut-pengikut Kristus, mereka bisa dipenjarakan atau mungkin saja mereka bisa dibunuh. Karena apa saudara? Baru-baru itu mereka mengalami bahwa bangsa itu mengalami pergejolakan besar mengenai memperdebatkan tentang ketuhanan Yesus. Ada banyak orang bangsa Yahudi mengatakan itu bukan Yesus, itu kan cuma ada orang biasa. Ada orang yang mengatakan dia tidak bangkit, itu dibangkitkan oleh orang lain. Dan ada beberapa orang pada saat itu ketika memahami benar bahwa Yesus memang bangkit, tetapi mereka berusaha datang kepada imam besar. Mereka berusaha sekongkol supaya bisa menyembunyikan berita kebaik itu. Dengan alasan bahwa mereka berkata bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Pada saat itu saya katakan bahwa terjadi pergejolakan keributan besar bagi bangsa itu, bagi daerah Yerusalem, bagi kota Yerusalem, saudara-saudara. Sehingga tidak memungkinkan untuk murid-murid atau pengikut Kristus untuk nyaman di daerah itu. Tetapi dikatakan bahwa Yesus tetap mengizinkan mereka, memperkenankan mereka, bahkan menekankan mereka, jangan pernah meninggalkan Yerusalem. Itu artinya adalah, sekalipun kita mungkin di tengah-tengah keributan, sekalipun kita berada di situasi yang tidak kita inginkan, sekalipun mungkin kita di dalam situasi zona yang tidak mengenakan secara badan, pesan Yesus di sana adalah jangan pernah tinggalkan kesetiaanmu kepada Yesus. Jangan kita hari ini saudara, masih masalah ekonomi, kita sudah meninggalkan Yesus. Jangan kita hari ini masih masalah pekerjaan, kita sudah tidak setia dengan Yesus. Baru hari-hari ini kita tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan doa, kita sudah meninggalkan Yesus. Kita tidak terbukti setia seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya sekalipun murid-murid pada saat itu mereka dalam keributan besar, situasi pada keributan besar, tetapi katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Supaya apa? Supaya murid-murid bisa mengadakan bisa menguasai keadaan, supaya murid-murid ke depannya mereka ketika diperhadapkan dengan keributan, mereka tidak gusar terdahulu, Bapak Ibu. Mereka tidak panik, mereka tidak banyak yang meninggalkan iman mereka. Sehingga di awal Yesus sudah pesankan, jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Pesan yang kedua adalah dikatakan bahwa Yesus menyuruh mereka tinggal di situ dan menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu adalah mengutus seorang penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Inilah pesan yang kedua yang sangat penting, berbicara tentang bagaimana Yesus memesankan mereka
supaya mereka juga menanti sebuah janji, itu janji Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain. Saudara saya kasih dalam Tuhan, ketika diperkirakan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati sampai kepada ia naik ke surga, itu diperkirakan ada sekitar 500 orang yang menjadi pengikut Kristus, yang bersama-sama dengan Kristus pada saat itu. Saya katakan ada sebanyak 500 orang yang menjadi pengikut Kristus, yang bersama-sama dengan Kristus pada saat itu, sejak dia bangkit dan sampai kepada dia naik ke surga. Tetapi saudara, tahukah saudara, di Kisah Para Rasul pasal yang selanjutnya dikatakan bahwa hanya 120 orang yang berdoa berkumpul di loteng untuk menantikan janji Bapa itu. Dari 500 orang tinggal 120 orang. Artinya sekitar 380 orang ini kemana Bapak Ibu? Ini berbicara tentang penantian. Mungkin bagi mereka pada saat itu mereka tidak sabar dengan janji Bapa, mereka tidak sabar dengan janji itu. Mungkin mereka sudah bosan dengan janji itu. Mereka menunggu-nunggu tetapi janji itu tidak dinyatakan. Mungkin mereka pada saat itu mereka sudah mengharapkan sesuatu, tetapi harapan mereka tidak didengarkan. Mereka tidak bertahan sampai kepada kesudahan. Mereka tidak bertahan sampai kepada janji Bapa itu dinyatakan. Sehingga saya katakan bahwa masa penantian itu juga berbicara tentang masa penantian. Bahwa masa penantian itu juga berbicara tentang masa penantian. Saya terbukti, saya katakan bahwa dari 500 orang pengikut, tetapi yang tetap setia, bahkan yang menantikan janji itu adalah tinggal 120 orang saja. Artinya apa Bapak Ibu? Di akhir-akhir ini, bahkan pada masa sekarang ini, akan ada banyak orang yang tidak kuat dengan masa penantian mereka. Mereka tidak setia dengan masa penantian mereka. Sehingga akan banyak orang yang bosan. Bahkan mungkin ada orang yang menggerutu. Ada banyak orang yang bersungguh-sungguh. Tuhan, janjimu di mana? Janjimu seperti apa? Engkau berfirman, engkau mendengarkan doaku. Engkau berfirman, engkau memberkati aku. Engkau menyembuhkan penyakitku. Tapi sampai sekarang, di mana janjimu? Mereka tidak kuat tentang masa penantian. Sehingga saya katakan bahwa masa penantian itu pun berbicara tentang masa penantian. Banyak yang terpanggil, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Dan hanya 120 murid-murid saja mereka yang berhasil menerima kuasa Roh Kudus pada saat itu. Dan demikian, lebih banyak dari mereka yang gugur pengharapan mereka, gugur kesabaran mereka, gugur yang namanya penantian mereka kepada Tuhan. Mereka tidak sabar, mereka tidak kuat, bahkan mungkin mereka bersungut-sungut. Mungkin bagi mereka pengharapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi untuk 120 orang itu, mereka tetap setia dengan masa penantian mereka, dan mereka berhasil menerima janji, yaitu pencurahan Roh Kudus. Saudara, ada 3 fakta penting yang menjadi renungan bagi kita berbicara mengenai masa penantian. Ada 3 fakta penting yang menjadi renungan bagi kita hari ini berbicara mengenai masa penantian. Yang pertama adalah kita menantikan sosok orang yang berpengaruh. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Yang kedua, masa penantian menghasilkan semangat yang ekstra. Tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Dan yang ketiga, percayalah bahwa penantian kita tidak akan mengecewakan. Tertulis dalam Kisah 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Sebelum saya melanjutkan khotbah ini, Pak Edi bilang perlu iklan. Saya minta Pak Edi antarkan dulu air minum ke depan, Pak. Ini adalah iklannya. Dan sekaligus iklan yang lain, saudara, kita berbicara tentang bagaimana kenaikan Kristus pada 4 hari yang lalu. Dan sekarang kita ini sudah berbicara tentang hari ke-4 dari 10 hari, bagaimana murid-murid untuk menanti-nanti yang namanya Roh Kudus. Dan tepat nanti pada hari yang ke-10, hari Minggu, Sabtu atau Minggu, maka itu nanti terjadi hari ke-50, maka dinyatakan hari pencurahan Roh Kudus. Air minumnya Bu, ini masih iklan Bu.
Dan sekaligus menjadi kabar baik bagi kita adalah bahwa gereja kita sudah berusaha untuk bekerja sama dengan sebuah yayasan. Bagi nanti Bapak Ibu Saudara yang terdaftar resmi di tempat ini, tentu dengan segala melakukan tugas dan kewajiban. Kabar baiknya bagi kita sudah bekerja sama atau sedang bekerja sama dengan satu yayasan. Dan ketika nanti jemaat ada yang dipanggil Tuhan, maka jemaat tidak lagi pusing memikirkan dengan dananya. Jemaat hanya pusing untuk memikirkan air matanya, Bapak Ibu. Jadi kabar baiknya dan harapan kami supaya semua jemaat Tuhan, mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita dan kewajiban kita. Tentu yang menjadi syarat utama adalah supaya kita tetap mengumpulkan syarat-syarat data-data kita supaya kami bisa proses lebih lanjut. Iklan selesai, kita lanjutkan 3 fakta masa penantian. 3 fakta masa penantian. Yang pertama adalah kita sedang menantikan sosok orang yang berpengaruh. Perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Ini hari Kamis kemarin sudah disinggung oleh Gembala, dan mungkin hari pencurahan Roh Kudus pun akan disinggung kembali. Dikatakan di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama, fakta yang pertama dari masa penantian adalah kita sedang menantikan sosok orang yang berpengaruh. Kenapa dikatakan berpengaruh? Karena dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang kita terima akan memberikan kita kuasa, akan memberikan kita kemampuan supaya kita bisa bertahan untuk menghadapi apapun, untuk bisa kita memiliki kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit apapun, Bapak Ibu. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem. Perhatikan kembali, itu berbicara tentang Yerusalem, Bapak Ibu. Nah, dikatakan di sini bahwa ketika murid-murid dikatakan mereka menerima kuasa itu, mereka pun diizinkan oleh Yesus untuk keluar dari Yerusalem. Kalau pada awalnya adalah murid-murid dilarang untuk meninggalkan Yerusalem karena apa? Mereka pada saat itu belum dipenuhi kuasa, sehingga berakhirnya kalau nantinya murid-murid dibiarkan begitu saja mereka menginjil, mereka akan kalah dengan kaum-kaum Farisi, Bapak Ibu. Kalau pada saat itu ketika mungkin murid-murid diizinkan untuk keluar memberitakan Injil, mungkin mereka akan kalah perdebatan dengan orang-orang pada saat itu. Bagaimana mungkin yang mereka hadapi adalah orang-orang pintar, orang-orang Farisi, yang mungkin orang-orang yang berpendidikan, sehingga tidak memungkinkan untuk berdebat. Mereka bisa mengalahkan mereka, Bapak Ibu. Tetapi ketika dikatakan mereka menerima kuasa itu, dikatakan bahwa Yesus mengutus mereka menjadi saksi di Yerusalem. Ketika mereka sudah dipenuhi dengan kuasa, Bapak Ibu, mereka dikatakan bahwa mereka diutus untuk memberitakan Injil, termasuk kepada Yerusalem. Karena apa? Mereka sudah dipenuhi kuasa oleh Tuhan. Mereka sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan. Mereka sudah diberikan keberanian oleh Tuhan. Kalau tadinya murid-murid ketika Yesus naik ke surga, murid-murid ini mereka pada ketakutan. Maka tadi kita berbicara tentang pergejolakan, keributan besar pada saat itu. Mereka mengurung diri di suatu tempat. Mereka berpikir sewaktu-waktu apakah orang lain akan menangkap mereka, akan menyiksa mereka, sehingga mereka pilih cara yang terbaik. Mereka mengurung di suatu tempat dan mereka berdiam diri di sana. Mereka tidak berani karena apa? Mereka belum menerima yang namanya kuasa itu. Sehingga saya katakan bahwa kita sedang menantikan sosok orang yang berpengaruh. Dan ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka murid-murid memiliki keberanian, Bapak Ibu. Yang tadinya mereka memiliki ketakutan, surga membuktikan banyak dari murid-murid Yesus yang mati menjadi martir. Karena apa? Mereka telah dipenuhi oleh kuasa. Kita sedang menantikan yang namanya sosok orang yang berpengaruh. Saudara, kalau mungkin gembala datang ke rumah saudara, mungkin saudara yang siapkan adalah, mungkin rumah saudara yang tadinya berantakan, ada piring di mana-mana. Tapi karena gembala bilang saya akan datang, mungkin saudara akan lemparkan piring ke dapur. Tidak peduli apakah itu piring pecah atau tidak.
Yang penting saudara sedang berpikir bahwa saudara menyambut yang namanya gembala. Mungkin saudara akan berusaha untuk merapikan rumah. Supaya apa? Saudara bisa menerima atau menyambut dengan baik. Ini berbicara tentang orang penting Bapak Ibu. Tetapi mungkin kalau seorang anak kecil datang ke rumah saudara, mungkin saudara tidak akan perlu sibuk untuk menyiapkan minuman. Mungkin saudara tidak perlu sibuk ketika ada berantakan di rumah. Saudara tidak akan perlu sibuk untuk merapikan ini dan itu. Karena apa? Yang saudara datangi oleh orang yang berpengaruh atau tidak. Saudara didatangi oleh orang penting atau tidak. Dan hari ini kita berbicara bahwa kita sedang menantikan seseorang berpengaruh yang penting dalam kehidupan kita. Maka persiapkan hati kita untuk menantikan curahan Roh Kudus yang mungkin hari Minggu akan sekaligus dibawakan oleh gembala. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk dicurahkan oleh Roh Kudus. Kita menantikan seseorang yang berpengaruh, seseorang yang penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Persiapkan hatimu, persiapkan perasaanmu, persiapkan pikiranmu supaya kita layak untuk menerima itu. Yang kedua adalah bahwa masa penantian menghasilkan semangat yang ekstra. Perhatikan dalam Yesaya 40 ayat 31. Masa penantian menghasilkan semangat yang ekstra. Perhatikan ayat 31 pasal 40 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan dalam nats ini bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru Bapak Ibu. Ada semangat yang didapatkan ketika kita mengharapkan sesuatu. Makanya Pak John bilang, kalau di atas itu sebenarnya saya kadang stres. Kalau melihat si ini dan itu belum selesai, tetapi udah dana, udah habis. Tetapi karena di hati saya kuat, ada janji Tuhan dinyatakan, saya menanti-nanti dan itu yang membuat saya semangat. Ada sesuatu di depan yang membuat kita semangat. Ada sesuatu yang kita nanti-nantikan di depan yang membuat kita bergairah Bapak Ibu. Dikatakan bahwa mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sudah dibahas bahwa gereja kita adalah gereja Basement of Eagle, artinya memiliki semangat raja wali Bapak Ibu. Berkali-kali dibahas dari tempat ini bahwa raja wali itu ketika mungkin dia sudah mulai tua, mungkin sayapnya sudah mulai berat, dia akan berusaha untuk melepaskannya. Mungkin paruhnya yang sudah mulai panjang, ia akan berusaha mematuk kepada batu. Supaya apa? Supaya ia kembali memiliki paruh yang baru, memiliki sayap yang baru, dan ia bisa terbang lebih tinggi lagi. Dan sebagai raja wali, ia tidak pernah mengikuti yang namanya mata angin. Tetapi supaya ia lebih terbang tinggi, ia harus melawan mata angin. Dikatakan bahwa ayat 31, orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan baru. Ketika kita menantikan Roh Kudus, ada harapan yang kita harapkan, ada mungkin sesuatu janji yang kita dapatkan. Tentu saya katakan secara pribadi dalam hidupmu. Maka ketika kita tahu ada sesuatu yang perlu kita dapatkan, tentu saudara akan bergairah untuk mencari Tuhan. Tentu saudara akan bergairah untuk beribadah kepada Tuhan. Tentu saudara untuk bergairah untuk berdoa kepada Tuhan. Karena dikatakan bahwa yang kedua, bahwa masa penantian menghasilkan semangat yang ekstra Bapak Ibu. Saya katakan jangan terburu-buru untuk mengambil jalan pintas. Ada banyak orang supaya cepat kaya, mereka menghalalkan segala cara supaya apa? Supaya ia cepat kaya, tidak mengikuti proses. Dia maunya supaya cepat instan Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Segala cara dihalalkan, sekalipun itu merugikan orang lain dia tidak peduli, sekalipun itu merugikan keluarga dia tidak peduli. Yang penting apa? Dia cepat kaya. Ini artinya orang yang terburu-buru mengambil jalan pintas. Saya katakan sekali lagi, jangan pernah terburu-buru mengambil jalan pintas. Tetap ikuti proses Tuhan. Tetaplah nantikan Tuhan.
Memang Bapak Ibu menanti-nantikan itu. Itulah tidak gampang. Karena di situ membutuhkan proses. Karena di situ membutuhkan kesabaran yang ekstra. Karena terbukti saudara-saudara, dari 500 orang yang pengikut Kristus pada saat itu, yang terpilih setia hanya 120 orang saja. Yang namanya menanti-nanti itu berat. Yang namanya menunggu itu sabar Bapak Ibu. Tetapi saya percaya Bapak Ibu bisa kuat untuk menanti-nantikan Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan Bapak Ibu kuat? Karena saya perhatikan, sekalipun ibu-ibu pergi ke mall hanya beli air minum saja, tetapi seorang bapak-bapak atau seorang laki-laki, ia akan tetap setia menunggu si ibu-ibu itu untuk keluar dari mall. Padahal yang dibeli hanyalah air minum Bapak Ibu. Tetapi seorang wanita akan berjalan dari lorong yang satu ke lorong yang lain, ke lorong yang lain, bahkan dari ujung kanan ke ujung kiri, ujung kanan ke ujung kiri satu lagi. Tetapi yang diambil hanyalah air minum Bapak Ibu. Tetapi yang saya perhatikan, bahwa Bapak Ibu bisa kuat, bisa bersabar untuk menantikan pasangan saudara. Demikian dengan kita, supaya kita juga tetap setia menanti-nantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian dengan kita, supaya kita tetap setia untuk menantikan apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya katakan, supaya kita tetap memiliki semangat yang ekstra. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ketika janji itu dicurahkan, maka kita memiliki semangat yang ekstra seperti Raja Wali Bapak Ibu. Kita tidak hanya mengikuti keadaan, tetapi karena kita harus melawan arus, kalau itu memang diizinkan oleh Tuhan. Jangan hanya ikut-ikutan. Oh, ini kan lagi model, ini kan lagi cakap-cakapnya. Oh, yang sekarang ini kan lagi ngetrennya. Tidak semua model yang harus kita tiru, yang harus kita contoh. Tetapi bagaimana itu bisa membangun, itulah yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah masa penantian, mengenai 3 fakta penantian. Yang ketiga, bahwa penantian kita tidak akan mengecewakan. Ini yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Kalau biasanya saya berbicara yang terakhir, yang tadinya sudah ngantuk seperti pemain musik, mereka biasanya langsung terbangun Bapak Ibu. Karena apa dikatakan? Bahwa yang ketiga, biasanya yang ketiga itu adalah yang terakhir. Dan ini berbicara tentang yang ketiga, penantian kita tidak akan mengecewakan. Perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ini dikatakan bahwa janji itu dinyatakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan terbukti saudara bahwa pada hari ke-50, tepat pada hari ke-50, terjadilah hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Artinya bahwa tadi murid-murid yang setia untuk menanti-nantikan Tuhan, ternyata mereka menyaksikan sendiri, mereka mengalami sendiri bahwa mereka kepenuhan Roh Kudus. Saya katakan bahwa janji Tuhan itu sesuai dengan tema kita tahun lalu. Janji Tuhan itu terbukti dan teruji. Janji Tuhan itu dinyatakan. Janji Tuhan itu tidak pernah berdusta Bapak Ibu. Terbukti dikatakan bahwa hari ini, bahwa janji itu dinyatakan, bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi pada saat itu. Saya katakan bahwa penantian murid-murid itu berbuah manis, saudara-saudara. Penantian murid-murid itu tidak pernah mengecewakan. Penantian murid-murid itu memberikan harapan kepada mereka. Maka kita percaya bahwa ketika kita menanti-nanti Tuhan, maka percayalah bahwa pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Asal kita sabar, asal kita tetap ikut proses, asal kita tetap ikuti aturan mainnya Tuhan, percayalah bahwa penantian kita tidak akan mengecewakan. Saudara, sudah 1 tahun yang lalu saya menunggu-nunggu untuk membeli jas ini. Saya pergi ke sebuah mall, saya lihat harganya masih tinggi. Saya masih menanti-nanti kapan itu harus turun. Dan
tepat 1 bulan yang lalu saya pergi ke tempat yang sama dan ternyata saya melihat bahwa harganya sudah turun, Bapak Ibu. Ini yang tadinya saya harapkan dari 1 tahun yang lalu, ternyata satu bulan yang lalu bahwa pengharapan saya tidak mengecewakan. Pengharapan saya berbuah manis, sekalipun istri saya mukanya berbeda dengan senyumnya. Ini membuat saya bagaimana tentang bahwa pengharapan kita, bahwa penantian kita tidak akan pernah mengecewakan saudara. Maka percayalah bahwa ketika kita menanti-nantikan sesuatu yang mungkin kita doakan selama ini, yang mungkin kita pergumulkan selama ini, percayalah cepat atau lambat Tuhan akan menjawab kita. Percayalah bahwa pengharapan kita itu akan berbuah manis, saudara. Percayalah bahwa pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Dan firman Tuhan yang terakhir dalam Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Di sana adalah figur seorang petani yang menjadi gambaran orang yang selalu setia menanti-nanti hasil tanahnya, yang selalu setia menanti-nanti hasil tanamannya. Tanamannya diharapkan supaya bisa bertumbuh, tanamannya diharapkan supaya bisa berbuah lebat. Demikianlah dengan kita, supaya kita juga tetap setia dengan penantian kita. Yang menikah tetap setia dengan pasangan hidupmu, dan percayalah bahwa ketika kita mengharapkan penantian kita itu, ketika kita sandarkan di dalam Tuhan, maka itu tidak akan pernah mengecewakan, tetapi itu akan berbuah manis, saudara. 3 fakta penting yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bahwa kita sedang menantikan seseorang yang berpengaruh. Yang kedua adalah bahwa masa penantian menghasilkan semangat yang ekstra. Dan yang ketiga, bahwa penantian kita tidak akan mengecewakan. Sambil saya tutup khotbah ini, saya undang pemain musik dan worship leader bisa maju ke depan. Saudara, fokus firman Tuhan saya tutup dengan kesimpulan, supaya di masa-masa penantian sekarang, persiapkanlah hatimu di hadapan Tuhan, persiapkan pikiranmu di hadapan Tuhan, supaya pas pencurahan Roh Kudus kita bisa bersedia menerima lawatan itu. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Jangan lewatkan kesempatan masa penantianmu untuk mendapatkan semangat yang baru daripada Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan untuk kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Percayalah saudara, memang peristiwa ini terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi kuasa yang sama, pribadi yang sama akan tetap melakukan pada saat ini juga. Ada banyak orang yang berbahasa baru. Artinya mungkin selama itu mereka banyak berbicara yang tidak baik, banyak berbicara yang tidak membangun, banyak berbicara yang bahasa kotor. Tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka berbahasa yang baru. Salah satu bukti saudara dipenuhi oleh Roh Kudus adalah saudara sudah mulai berbahasa yang baru. Saudara sudah mulai berbahasa yang membangun. Tidak lagi berbahasa yang memojokkan, yang menyudutkan, atau mungkin yang merendahkan. Bahkan kasar saya katakan, tidak ada lagi bahasa kebun binatang yang keluar dari mulut.
Inilah bukti utama dan pertama ketika kita menerima kuasa Roh Kudus. Renungkan kembali firman Tuhan dalam hidupmu. Pastikan saya dan saudara tidak terlewatkan dengan masa-masa ini. Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Lebih sungguh-sungguh katakan Roh Kudus. Kudus yang manis datang ke atasku, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, segarkanku, Roh Kudus yang manis datang ke atasku Tuhan. Haleluya. Penuhiku, datang urapiku Tuhan. Datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Mari katakan kembali, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis datanglah ke atas kami ya Tuhan. Datang ke atasku, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Sekali katakan Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang. Sama-sama katakan, datang penuhiku Tuhan.